Halo masyarakat Indonesia masa depan, selamat berjumpa di podcastku pertama berjudul Last Call. Hari ini aku ingin bicara tentang Al Zaitun. Awalnya sih aku merasa karena aku pernah mengalami ini di 5 tahun yang lalu waktu zaman tahun politik ya, jadi aku pikir ini hanya rekayasa tahun politik. Dulu kan ada itu Islam Nusantara gitu, terus akhirnya juga hilang. Saya nggak tahu garapan siapa, tapi saya merasa ini juga mungkin sama aja gitu, makanya saya awalnya kurang memperhatikan. Tetapi tetap aja ini sebagai sebuah masalah yang akhirnya menjadi viral ya, jadi perhatian publik. Ini mengganggu gitu, mengganggu terutama ya buat apa kita memikirkan sesuatu yang kita tidak tahu pasti itu apa, dan seperti mau dikait-kaitkan dengan toleransi, intoleransi. Udahlah, capek lah kita ini masyarakat Indonesia ini sudah ditakdirkan beragam. Jadi tugas kita, tanggung jawab kita adalah menghindari hal-hal yang bisa membuat kita menjadi salah pengertian, jadi saling mengecam, bahkan sampai ke konteks agama. Jadi kalau menurut Umi, kasus Al Zaitun ini tuh cuma dibuat-buat? Awalnya saya berpikir gitu, tapi ya kan kemudian ada informasi katanya ada masalah bisnis juga, terus ada keterkaitannya dengan investasi bodong apa gitu, tapi kan itu masih harus dibuktikan ya. Jadi saya pikir ya bekerja keras lah polisi, karena so far ya kalau saya nggak terlalu mengikuti betul, tapi kayak misalnya ada tokoh-tokoh yang disebut terlibat ya, itu semua dipanggil loh. Jadi clear, jadi orang tuh nggak selalu merasa dipermainkan gitu pikirannya, kan karena korban dari peristiwa ini adalah masyarakat Indonesia. Jadi bagaimanapun suka atau tidak suka, itu masuk ke dalam kehidupannya dan menjadi pertimbangan dan pikiran dia. Nah, terus dengan kaitannya Al Zaitun dikaitkan dengan NII, Negara Islam Indonesia. Kayaknya sih kejauhannya, waktu saya baca itu juga agak geli gitu, nggak nyambung banget gitu. Tapi ya tetap sekali lagi ya itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan gitu, benar nggak seperti itu. Jadi Umi tidak percaya itu? Ya kan logikanya begitu. Kita kalau ada satu kasus ya harus diperiksa dengan sungguh-sungguh. Itu yang harus bisa menjawab dengan benar, ya kan? Itu yang paling sedikit. Entah mungkin juga nanti kita dibohongin atau apa, tapi setidak-tidaknya kita dibuka apa sih? Asas praduga tak bersalah dulu gitu. Iya, jadi dipanggil dong. Tuh ada tokoh-tokoh militer misalnya 2 orang kan, panggil lah. Kan mereka juga punya kewajiban ketika pada satu peristiwa tertentu mereka tersandung, namanya ikut. Pertanggungjawaban lah, bilang nggak ada atau apa gitu. Yang beredar di masyarakat sekarang, masyarakat terframing kalau misalnya Al Zaitun ini sesat, di sana mengajarkan ajaran sesat. Nah, itu menurut Umi gimana, Umi? Ya, ini kan semacam klaim ya. Kita nggak bisa klaim sesuatu tanpa kita ada sebuah proses. Saya selalu berharap proses itulah yang mendidik kita kemudian untuk baik orang yang pura-pura atau memang betul-betul terjadi atau apa tuh menahan diri gitu, mau berubah. Itu gunanya hukum. Jadi kalau aku langsung mengatakan sesat, emang kelihatannya sih performance-nya seperti sesat ya, isu-isunya sesat, katanya boleh begini atau begini, ada hal-hal yang berhubungan dengan akidah ya, yang menurut saya ya nggak pantas. Tapi kan itu kan masih rumorsnya. Benar nggak itu gitu? Itu kan yang harus kita ingin tahu. Itu makanya kepolisian berbaik hatilah sama bangsa ini, jangan berubahlah gitu. Lakukan pekerjaanmu dengan benar. Jadi supaya orang tuh tahu selesai. Ini tahun politik ya, jadi mari kita berdamai gitu untuk membuat tahun politik ini tidak menjadi keruh dan tak ada ujung gitu. Nggak ada jenturangan.
dalam logika saya, ya belum tentu saya benar, tetapi waktu beberapa tahun lalu tuh, tahun politik yang lalu misalnya ada Nusantara, aku merasa betul itu memang politik. Buktinya setelah selesai pemilu hilang kok. Jadi aku masih ada dugaan ke situ. Dan itu yang membuat saya sebenarnya terganggu banget ya. Kan jangan selalu dikait-kaitkan lah, ini urusan ibadah, itu kan urusan kita sama Allah ya. Jadi jangan dikait-kaitkan ke sana, ke situ, ke sana, dan jadi ekstrim mengaku apalah, nggak tahu saya. Jadi kalau menurut Umi, Al Zaitun ini korban? Kalau kita misalnya melihat kronologisnya, ya bisa korban, bisa juga bukan. Korban itu korban dari sebuah rekayasa politik misalnya, seperti dugaan saya tadi. Tetapi kan karena saya dengar, kayak tadi saya sudah bilang, saya dengar ada urusannya juga dengan investasi bodong dan segala macam, ya bukan berarti ini crime. Jadi malah crime-nya itu menjadi buruk sekali dengan latar belakang ada agama di situ, ada pembungkusan investasi bodong gitu. Jadi sedih sekali gitu. Ya terlibat dana ya, tapi itu bukan dugaan saya, dugaan orang yang disampaikan ke saya. Yaitu makanya saya bilang ini perlu terus dikejar, karena antara dugaan ke dugaan lama-lama fitnah kan. Nah, tetapi apakah itu mungkin terjadi? Sangat mungkin juga, karena beberapa tahun lalu juga ada kelompok ibu-ibu, nggak specifically Islam ya, tapi ada kelompok ibu-ibu juga yang ditipu dengan investasi bodong kayak gitu-gitu. Jadi artinya investasi bodong itu bukan sesuatu yang baru, pernah terjadi juga gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kalau kepolisian bekerja keras, semua dugaan-dugaan ini jadi terungkap. Ini kan masih dugaan. Investasi bodongnya seperti apa? Bisa Umi jelaskan yang kira-kira? Ya, aku cuman dengar ada barang-barang disimpan di situ, ada hubungannya dengan pembangunan lah gitu. Nggak tahu persis. Seandainya benar, ternyata di sana ada kesesatan. Pemerintah juga menyampaikan kalau mau membina, dan ini tuh hanya oknum dari Panji Gumilang yang bersalah. Menurut Umi gimana? Masalahnya saya ini kan belum pernah ke sana, belum lihat situasinya. Saya ini sutradara, saya itu peka terhadap apa ya, mimik, apa gestur dan apa. Jadi kalau hanya diucapkan orang itu, saya kadang-kadang kurang berani mengatakannya sebagai sebuah kepastian gitu. Tetapi ya kan saya lihat misalnya ada sholat Id apa ya, Idul Adha ya, yang dicampur laki-laki dan perempuan, ya itu juga salah ya. Kalau saya ini bukan ustazah, tapi menurut saya itu nggak benar gitu. Apakah itu bisa dibilang sesat? Enggak, aku nggak bisa mengatakan itu. Aku bukan ustazah, aku bukan hakimnya. Nah, terus ada juga yang Cuman aneh aja, itu nggak wajar ya. yang dia sholatnya diberi jarak, terus ada kursi. Ya itu mungkin hal-hal yang agak apakah itu betul kesesatan atau dibuat supaya kelihatan tersesat, aku nggak tahu ya. Cuman ya memang nggak wajar kan, nggak lazim. Di dalam Islam itu nggak lazim, malah orang disuruh rapet ya kan, kok malah dijarang-jarangin gitu. Menanggapi kasus-kasus yang terjadi itu, yang dia lakukan itu berarti dia berbeda dari yang lain, tapi masyarakat langsung mengatakan itu sesat, terus harus ditutup. Apa pesan Umi buat masyarakat? Ya kalau aku sih, bahwa masyarakat jadi gusar, ini kan yang kasihan juga. Itulah tugasnya polisi. Bagaimana supaya kegusaran itu kan macam-macam. Ada orang yang gusar tapi diem, ada yang gusar tiba-tiba langsung menghakimi gitu. Tapi ini sebuah kegusaran. Buat apa? Buat apa kita punya polisi? Gitu. Diselesaikan, supaya ini selesai. Kita nggak butuh kehebohan lain.
hidup kita aja sudah cukup heboh, ya kan? Berarti Umi mengharapkan ada tindak lanjut dari polisi Harus, yang lebih harus, cepat. harus dan harus lebih cepat. Ya, jadi saya dengarkan dijaga polisi apa segala macam. Maksudnya apa dijaga polisi sih? Maksudnya? Seolah-olah itu tempat tidak boleh diganggu oleh siapa-siapa maksudnya. Itu menimbulkan kecurigaan. Ya, ya kalau buat aku untuk apa? Kalau memang kan ini ada reaksi, ada aksi, ada reaksi. Reaksi masyarakat seperti itu, ya itu juga tugasnya kepolisian. Tetapi tugas kepolisian itu bukan hanya mengendalikan yang demo, tetapi juga memastikan yang di demo ini sebenarnya ada problem nggak sih, gitu. Jangan langsung kayak, karena itu juga makin membuat keresahan kan, orang yang di sana udah menghakimi, mengatakan ini sesat. Dilindungi polisi pula. Kan itu membuat keresahan. Jadi diselesaikan dengan benar. Selama ini sebagai pengalaman Umi sebagai seorang aktivis juga, kalau melihat sesuatu yang begitu dijaga, begitu dilindungi, ada kecurigaan nggak di dalam? Aku sih kepengen nggak curiga ya, tetapi ya saya terganggu terhadap sesuatu yang nggak wajar. Ya. Kalau menurut saya sih itu kalau bentuk tim itu kan banyak perempuan, banyak laki-laki diinvestigasi, itu kan nggak perlu harus dibawa ke polisi, kantor polisi, satu aja bawa kantor polisi. Tapi di dalam kan udah bisa langsung digarap. Itu kalau dilihat masyarakat ada kerja keras menyelesaikan masalah itu, rakyat itu juga hatinya tenang, udah ditanganin gitu. Bukan kayak pembiaran gitu? Ya, jangan dibuat jadi kayak pembiaran dan jadi malah terus bikin marah orang gitu. Kan masyarakat juga kan ada yang berbeda, ada yang pro dan ada yang kontra. Sekarang kalau saya perhatikan lebih banyak yang kontra ya. Oke, kontra itu juga itulah yang saya maksud tadi, butuh kepastian untuk kita bisa membenci seseorang atau memarahi, menghakimi seseorang. Jadi itu harus dibereskan gitu. Nah, terus kalau Jangan nongkrong-nongkrong, polisinya kerja. kalau Umi melihat sosok Syekh Panji Gumilang sendiri itu seperti apa? Karena terlihat jawabannya tuh tidak ada juga yang menyatakan tidak, saya tidak sesat, gini, tapi selalu mengembalikan ke masyarakat, akhirnya kan menimbulkan kegusaran. Sebenarnya yang berbahaya itu karena jadi berkembang di luar ya, interpretasi dari sikapnya yang seperti itu. Ya itu makanya saya bilang lagi-lagi polisi kemana? Udahlah, kalau ada satu makhluk begini mengganggu banget, diangkat dulu, ditaruh di sebuah ruangan, diajak ngobrol, baru dikasih tahu ke publik. Pada saat yang sama itu santri-santrinya diajak bicara juga. Sebab yang saya dengar juga ada yang menganggap enggak kok, yang wajar, dan ada beberapa teman saya yang telepon saya mengatakan mereka dulu anggota di situ, member ikut yang mendirikan. Jadi termasuk sebuah yayasan yang punya cita-cita yang bagus tadinya, katanya ya. Jadi aku sih intinya ya, mari kita kurangi dong ini yang nggak penting-penting ini. Itu supaya kita maju, jangan mikirin gosip-gosip gitu. Apalagi hubungannya dengan agama ya, itu nggak menarik banget, dan sedih saya kalau udah urusannya agama. Ya. Berarti Umi juga curiga ini jadi alat politik untuk saling menjatuhkan atau menutup-nutupi isu yang beredar gitu. Aku nggak bisa juga mengatakan itu. Tadi kan saya mengatakan itu logika yang bisa saja, karena ini pernah terjadi. Selalu, bukan selalu ya, yang apa sih yang Nusantara itu? Islam Nusantara. Nah, mana sekarang dia? Udah nggak ada. Jadi sebenarnya kalau ini settingan, cepat aja dihentikan lah. Polisi bisa kok melakukan itu kalau mereka mau. Tapi kalau yang ini mungkin ya, yang ini, kalau ini misalnya seandainya ini benar settingan, kan ada ketakutan semua karena umat Islam itu mayoritas, semua akan ke satu calon gitu, jadi mau dibelah gitu. Misalnya gitu. Itu bukan ngarang, artinya logika saya aja bisa saja.
pesan Umi deh terakhir. Ya, ini karena kebetulan tahun politik ya, saya minta banget ini diselesaikan kepolisian secepatnya dan masyarakat Indonesia juga menahan diri lah gitu. Ini negeri kita yang punya bersama ya, jadi jangan ada yang merasa lebih punya dan membuat sesukanya dengan segala urusan setting atau apapun. Aku berharap banget ini kalau mau jadi tahun politik, ke tahun politik yang sehat. Mau bertengkar, kita bertengkar yang sehat gitu. Terus kalau pesan Umi untuk Syekh Panji Gumilang dan Pondok Pesantren Al Zaitun sendiri apa? Satu hal ya, malah yang saya tangkap dari ucapan-ucapannya si tokoh kita ini, nggak ada yang bisa dipegang ya. Jadi tidak ada yang mahal yang membuat kita, oh enggak, he's fine gitu. Tapi karena normatifnya juga nanggung, apa juga nanggung gitu ya. Jadi kelihatan banget ini orang harus improvisasi memberikan jawaban-jawaban gitu. Ini menurut penilaian Umi dari ngelihat video-video gitu ya. Jadi ya kalau menurut aku sih, ya itu kembali ini urusan polisi. Polisi kemana? Polisi itu dibereskan. Apalagi pakai ditahan di luar gitu, yang demo itu kan harusnya dia menjadi juru damai ya. Dikasih peluang, dari sana mewakili 5 orang misalnya, dipersilahkan, nggak perlu semua gitu. Itu kan nggak susah. Jadi diajak masuk nih pendemo? Iya dong, loh ini bangsa ini kan kita sama-sama punya. Kalau kalau itu umat Islam apalagi merasa agamanya seperti dia kacau-kacau gitu, dia juga berhak juga mengatakan aku pengen lihat benar apa enggak gitu. Itu namanya tabayun. Tabayun, nah gitu. Tabayun itu proses tabayun tuh ya harus dihargai juga dong. Iya, berarti dari pihak Al Zaitunnya pun juga harus membuka ruang. Pihak Al Zaitunnya. Ya, pihak Al Zaitun sendiri malah tanpa harus didesak oleh kepolisian. Ayo silahkan masuk. Tidak ada kami yang tutup. Ya. Gitu ya. Gitu. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa kembali masyarakat Indonesia masa depan.